pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lintasan Suprapto Institut Agama Islam Negeri Pontianak, inilah Radio Pro Komunikasi dengan informasi terkini Pro Komunikasi. Bersama saya, Al-Farizi, edisi Jumat 27 Oktober 2023, bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Pendengar, kami akan sampaikan informasi menarik di antaranya. Pendapatan meningkat, para pedagang bersyukur atas diadakannya pesta rakyat. Berhasil mengedukasi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam sukses melaksanakan Stadium General. Mulai sepi pengunjung, sejumlah pedagang di waterfront memilih tutup lapak. Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah turut menanggapi atas maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah informasi terkini Pro Komunikasi bersama saya, Al-Farizi. Saudara, pendapatan meningkat, para pedagang bersyukur atas diadakannya pesta rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dwi Atika Putri. Sejumlah pedagang mengalami peningkatan omset di hari jadi Kota Pontianak tepat pada tanggal 23 Oktober 2023 kemarin. Hari jadi Kota Pontianak yang ke-252 memang sudah dinanti lama bagi sebagian masyarakat. Pada hari tersebut, masyarakat beramai-ramai merayakan dengan berbagai macam acara dan kegiatan. Dengan semaraknya acara, para pedagang mendapatkan dampak yang cukup menguntungkan. Penjualan mereka mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasanya. Kalau ada acara tuh lebih ramai kan, lebih banyak yang beli lah. Tapi kalau hari-hari biasa standar ya dia gitu. Tapi kok malam minggu, hari minggu memang kayak hari-hari besar ramainya gitu. Lumayan pendapatnya lebih lagi, itu naik lagi. Kadang-kadang ada tembus juta dia. Itu berarti omsetnya melonjak kalau ada pesta. Kalau ada acara. Itulah kok bisa acara tiap hari, tak apa, biar ramai. Baiklah pendengar, berita selanjutnya. Berhasil mengedukasi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam sukses melaksanakan Stadium General. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dwi Atika Putri. Program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak mengadakan Stadium General pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Kegiatan diadakan pukul 10 pagi hingga 12 siang. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fuad Bu Cucu, Kaprodi KPI Pak Habib, serta mengundang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Misrawi. Stadium General yang diadakan kali ini memiliki tema Perkembangan Penyiaran di Kalimantan Barat, Tantangan dan Peluang. Tema ini berhasil mengedukasi dan membuka wawasan baru bagi para mahasiswa yang menghadiri kegiatan tersebut. Sangatlah penting dan juga berguna bagi kami, apalagi kami juga mahasiswa baru, jadi kami lebih mengenal perkembangan penyiaran di Kalimantan Barat. Juga sangat penting bagi pemuda-pemuda karena di era digital seperti saat ini banyak pemuda-pemuda yang hanya fokusnya itu atau lebih ke game dan pergaulan bebas. Jadi dengan adanya perkuliahan umum, ya tadi itu perkembangan penyiaran di Kalimantan Barat, itu akan menambah wawasan bagi kita dan juga sangatlah berguna dan sangat disayangkan bagi mahasiswa baru yang tidak mengikuti perkuliahan tambahan tadi itu.
Baiklah pendengar, berita selanjutnya. Mulai sepi pengunjung, sejumlah pedagang di waterfront memilih tutup lapak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ayu Tridharma. Waterfront City sempat menjadi tempat wisata yang cukup populer di kota Pontianak. Warga setempat pun menjadikan tempat ini sebagai ladang mencari nafkah. Namun sayang, belakangan ini pengunjung tempat tersebut kian menurun. Akibat penurunan jumlah pengunjung, para pedagang yang mulai kehilangan pembeli memperoleh penghasilan lebih sedikit dari biasanya. Mempertimbangkan keuntungan yang tidak sebanding, membuat warga lebih memilih untuk menutup lapak. Waterfront belum dibangun, orang tuh belum pernah mandang bentuk apa ke jembatan Kapuas nih. Setelah jadi, orang ceng-cengan datang lah, lihat nih, orang ramai, berjualan lah. Jadi kumpul lah jual-jualnya. Sekarang sepi, jualan apa pun tak berlaku. Apa nak jual? Tak ada orang makan. Hanya ada budak lewat lah makan. Inilah namanya manusia ni, jiwanya cepat jemu, cepat jenuh. Yang itu tak itu, jadi jenuh lah. Baiklah pendengar, berita selanjutnya. Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah turut menanggapi atas maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ayu Tridharma. Dr. Ria Hayatun Nur Taqwa SAG MSI, Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, ikut menanggapi atas maraknya kasus bunuh diri mahasiswa yang terjadi belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, awal Oktober 2023 sempat digemparkan dengan 2 kasus bunuh diri mahasiswa di Semarang. Berita ini membuat berbagai pihak mulai merasakan khawatir dengan orang-orang di sekitarnya karena takut terjadi hal serupa, sehingga sangat dibutuhkan perhatian khusus dalam menyikapi kasus ini. Menjabat sebagai Wadik 3 Bagian Kerjasama Mahasiswa dan Alumni, serta menjadi dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa, Dr. Ria Hayatun Nur Taqwa SAG MSI atau yang sering disapa Bunda Yaya ini mengaku kerap menerima keluhan dari mahasiswa tentang problem hidup yang mereka alami. Itu tadi. Jadi harus tahu diri, percaya diri. Sehingga dengan mengetahui diri sendiri maka kita mengetahui Tuhan kita gitu. Kemudian tadi mindsetnya juga nggak usah dengan orang-orang yang toksik itu. Kalau mindset kita itu, kerangka berpikir kita itu negatif, maka lingkungan kita juga negatif. Kemudian jangan menyendiri lah, itu juga jangan menyendiri. Iya, kalau menyendiri itu tadi bisikan-bisikan setan itu akan cepat masuknya. Nah, oleh karena itu anjuran untuk silaturahmi itu memanjangkan rezeki dan usia. Bayangkan, makanya tidak akanlah lari nanti sampai ke bunuh diri. Bunda Yaya juga memberikan sudut pandangnya sebagai orang tua mengenai cara agar seseorang yang sedikit tertutup agar mau dan tertarik untuk bercerita dan membuka isi hatinya kepada orang tua maupun orang-orang terdekatnya. Bagaimana caranya untuk mereka bisa terbuka? Tidak gampang, dan ini memang dari kecil. Jadi dari kecil selalu saya beri waktu mereka untuk bercerita. Dan ketika mereka sekolah pun saya berusaha untuk menjemput atau mengantarnya. Jadi dalam proses mengantar sekolah saya ceritakan, saya memancing dengan saya yang bercerita lebih dulu. Bunda ya di kampus itu kerjaannya banyak sekali, tapi senang karena teman-teman bla 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 bla. Kalau Kaisan gimana di sekolah? Biasa aja katanya. Biasanya tuh seperti apa? Awalnya begitu, dia malas yang namanya Kaisan ini, yang nomor 2. Tapi ketika dipancing, dan kita harus rajin untuk memancing kalau sebagai orang tua ya. Dan ketika dia bercerita dan jujur, memang siap-siap untuk menahan rasa untuk tidak marah jika mereka melakukan itu. Pendengar, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Demikianlah informasi terkini Pro Komunikasi. Saya Alfarizi pamit undur diri. Pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 107.9 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.